desa, hiduplah seorang gadis cantik bernama Cahaya. Ia memiliki berbagai jenis bunga yang sangat ia sukai. Ia merawat bunga tersebut dengan penuh kasih sayang. Dari semua bunga yang ia tanam, ada bunga yang paling ia sukai, yaitu bunga mawar dan kaktus. Pada suatu sore, Cahaya melakukan kegiatan rutinnya, menyiram tanaman. Tak lupa, ia pun menyiram kaktus yang bernama Lulu dan Lala dan bunga mawar yang bernama Rose dengan sangat senang hati. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Wah, indahnya bunga-bungaku. Apalagi yang ini, bunga mawarku. Wangi dan indah sekali. Aku akan merawatmu dengan baik ya. Ketika Cahaya sedang menyiram bunga mawar dan kaktusnya, bunganya pun menggerak-gerakkan daunnya, menandakan mereka senang dan mereka pun berkata, Segarnya. "Iya, segar sekali." Kemudian Cahaya pun kembali ke dalam rumah. Hai Lulu, hai Lala. Hai Ros. Tanya sama pokok apa sebab goyang, nanti jawab pokok angin yang goncang. Tanya sama pokok apa sebab goyang, nanti jawab pokok angin yang goncang. Tanya sama angin apa sebab hujan, nanti jawab angin tanyalah awan. Awan nanti kata aku kandung air, sampai tempat sejuk aku pun cair. Lihat dalam air nampak bayang-bayang, campak satu batu bayang pun hilang. Lihat dalam air nampak bayang-bayang, campak satu batu bayang pun hilang. Kalian dari mana? Kami sedang berkeliling di kebun. Ngapain keliling di kebun? Kami ingin melihat tanaman yang lainnya. Ngapain kalian di sana? Lebih baik kalian di sini saja, bermain dengan bunga mawar yang paling cantik. Sombong. Iya nih, sombong sekali sih. Emang bener kan? Aku adalah bunga mawar yang paling cantik dan paling disayang. Lebih baik kalian di sini aja, bermain bersama aku. Emang bener sih, kamu itu cantik, tapi semua tanaman itu sama. Tetap saja aku yang paling cantik. Kalian semua di sini tidak ada apa-apanya dengan aku. Terserah kamu deh, yang penting kami ingin bermain dengan tanaman lainnya. Ya sudah, pergi aja sana. Siapa juga yang ingin bermain dengan kalian? Lulu dan Lala pun pergi meninggalkan Rose. Saat asik berjalan-jalan, Lulu dan Lala baru menyadari bahwa mereka sudah jauh dari rumah pemiliknya. Lulu dan Lala merasa bingung dan takut. Sudah di mana kita ini? Iya, di mana ya kita? Kita tersesat. Kemudian Lulu dan Lala mendengar suara minta tolong. Tolong, tolong, sakitnya. Lulu dan Lala segera menghampiri suara tersebut. Lulu dan Lala melihat pohon pepaya yang berteriak kesakitan karena daunnya dimakan oleh belalang. Lulu dan Lala menolong daun pepaya dengan duri-duri di badannya dan mencampakkannya kepada belalang.
Oh, terima kasih, kalian telah menolongku. Tetapi daunku telah berlubang-lubang karena dimakan oleh belalang. Lulu dan Lala merasa kasihan pada pohon pepaya. Wahai pohon pepaya, kenapa kamu biarkan belalang memakan daunmu? Mau gimana lagi? Aku ini tanaman liar. Tidak ada manusia yang mau melindungi dan merawat aku. Kasihan sekali. Ayo ikut kami, pemilik kami pecinta tanaman loh. Betul sekali. Ia akan menjagamu dengan penuh kasih sayang. Wah, benarkah? Ayolah. Ayo. Pohon pepaya pun ingin pergi bersama dengan pohon kaktus, namun tidak bisa karena akarnya menyatu dengan tanah tersebut. Aduh, tidak bisa akarku. Sudahlah, biarkan aku berada di sini selamanya. Aku tidak bisa berdiri seperti kalian berdua. Kalian punya tempat sendiri dan hidup dengan sehat. Kau iri dengan kami ya pohon pepaya? Aku bukan iri, cuman melihat nasib aku yang malang, hidup aku pun jadi susah. Jadi kenapa berbicara seperti itu, pohon pepaya? Lihatlah di sekeliling aku, terlalu banyak tanaman. Nah, tanah aku ini juga tidak cukup untuk aku berbagi. Lama-kelamaan, aku akan layu dan mati. Beruntungnya ya kita. Betul, beruntung seperti tanaman yang dirawat di sana. Itu kan kebun pemilik kita. Pohon-pohon semua, kalian jaga diri baik-baik ya. Kami pergi dulu. Bye-bye. Lulu dan Lala pun pergi ke kebun pemiliknya. Saat di perjalanan, mereka mendengar suara kesakitan. Rumput menangis karena keinjek dengan sapi. Ah, sakit! Maafkan aku. Kalian kan emang seharusnya dipijak. Karena rumput kan adalah makanan. Ah, jangan injak aku dong. Tapi kan kalian emang sudah terbiasa diinjak. Iya, sudah nasib aku. Bila hujan tidak turun, aku pun kehausan. Tidak ada seorang pun yang mau menolong aku. Bila hujan sudah banjir, aku pun mati. Ih, kasihan sekali. Kasihan, kasihan, aduh kasihan. Ternyata ada yang lebih susah dari kita ya, Lala. Iya Lulu, kita harus bersyukur karena memiliki pemilik yang baik seperti Cahaya. Lulu dan Lala pun pergi meninggalkan rumput tersebut dan kembali ke rumah pemiliknya. Kamu selalu ada di sisi, teman setia di waktu sedih dan ceria. Terima kasih mama dan ayah, terima kasih guru dan kawan, terima kasih kepada semua untuk ucapkan terima kasih. Kamu selalu ada di sisi, teman setia di waktu sedih dan ceria. Terima kasih mama dan ayah, terima kasih guru dan kawan, terima kasih kepada semua untuk ucapkan terima kasih. Arigato, merci, syukran, danyabat, kopkun, gracias, thank you, kamsahamnida, 谢谢, obrigado, terima kasih. Terima kasih mama dan ayah, terima kasih guru dan kawan, terima kasih kepada semua, terima kasih mama dan ayah, terima kasih guru dan kawan, terima kasih kepada semua untuk ucapkan terima kasih. Tadi selesai sudah penampilan dari kami. Adapun pesan moral dari penampilan kami yaitu
Kita harus menyayangi dan merawat tanaman dengan baik karena tanaman juga makhluk hidup. Yang kedua, jangan sombong seperti bunga mawar rose karena semua tanaman memiliki kelebihan masing-masing. Yang ketiga, kita harus bersyukur jika memiliki kehidupan yang baik dan orang yang peduli kepada kita. Yang keempat, tolong menolong adalah perbuatan yang baik seperti lulus dan lala yang membantu pohon pepaya. Yang kelima, jangan mengejek atau merendahkan orang lain karena semua makhluk hidup sama berharganya. Yang keenam, kita harus menjaga alam dan lingkungan agar semua tanaman dapat hidup sehat dan bahagia. Yang ketujuh, kasih sayang dan perhatian dapat membuat tanaman tumbuh dengan indah dan subur. Baik, selesai sudah penampilan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The beauty of her face was beyond my